Perang antara Rusia dan Ukraina selama 1 tahun terakhir tidak hanya menyatukan negara-negara Barat, tetapi sisi lain justru membuka jurang pemisah yang makin lebar dengan seluruh dunia dan menjadi penentu peta tatanan global masa depan. Hal ini terlihat dari studi yang dilakukan think tank Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, ECFR. Mereka melakukan jajak pendapat di 9 negara anggota Uni Eropa, UE, termasuk Prancis, Jerman, dan Polandia, serta Inggris, Amerika Serikat, AS, China, Rusia, India, dan Turki. Studi tersebut mengungkapkan perbedaan geografis yang tajam dalam sikap terhadap perang, demokrasi, dan keseimbangan kekuatan global. Ini menunjukkan agresi Rusia mungkin menjadi titik balik bersejarah yang menandai munculnya tatanan dunia pasca Barat, yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ada sebuah paradoks justru telah terjadi, perang Ukraina mau tidak mau harus diakui telah membuat negara-negara Barat lebih bersatu. Akan tetapi justru akan menjadi negara-negara kurang berpengaruh di dunia masa depan daripada sebelumnya, kata Mark Leonard, Direktur think tank dan salah satu penulis laporan tersebut, dikutip The Guardian, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Timothy Garton-Ash, Profesor Studi Eropa di Universitas Oxford yang juga mengerjakan penelitian tersebut, menyebut temuan itu sangat serius. Survei menunjukkan perang telah memberikan persatuan dan tujuan transatlantik Barat. Meski begitu, kata Ash, perang benar-benar gagal membujuk negara-negara besar lainnya, seperti China, India, dan Turki. Pelajarannya jelas, kami sangat membutuhkan narasi baru yang benar-benar persuasif dan membujuk negara-negara seperti India, negara demokrasi terbesar di dunia agar berpihak kepada kita, jelasnya. Survei tersebut menunjukkan pandangan Barat terhadap Rusia telah mengeras dalam setahun terakhir. Mayoritas besar di Inggris, 77%, AS, 71%, dan 9 negara UE, 65%, menganggap Rusia sebagai musuh yang sedang berkonflik dengan negara mereka, atau bersaing sebagai saingan. Di sisi lain, hanya 14% di AS, 15% di 9 negara UE yang disurvei, dan 8% di Inggris memandang Rusia sebagai sekutu, yang memiliki kepentingan yang sama, atau mitra yang diperlukan. Responden Barat sama-sama negatif dalam menggambarkan Rusia. Diminta untuk memilih 2 dari 10 deskripsi yang diajukan. Di AS masing-masing 45% dan 41% responden survei memilih agresif dan tidak dapat dipercaya, bersama dengan 48% dan 30% di 9 negara UE dan 57% dan 49% di Inggris. Di 9 negara UE yang disurvei, rata-rata 55% orang mendukung sanksi yang berkelanjutan terhadap Moskow bahkan walau harus menderita kesulitan ekonomi. Dibandingkan dengan jajak pendapat serupa musim panas lalu, terlebih lagi, perang Rusia melawan Ukraina sekarang dilihat oleh lebih banyak orang di aliansi Barat sebagai perjuangan untuk demokrasi dan keamanan mereka sendiri, dan sebagai perang tidak hanya di AS, tetapi di Eropa. 36% responden mengatakan dukungan untuk Ukraina sebagian besar didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan demokrasi Amerika. Sementara di Inggris, 44%, dan di antara 9 negara UE, 45%, mendukung Ukraina adalah tentang mempertahankan keamanan mereka sendiri. Lebih banyak orang di Eropa, 44% di Inggris, 38% di Uni Eropa 9, percaya Ukraina harus merebut kembali semua wilayahnya, bahkan dengan biaya perang yang lebih lama, dan lebih sedikit, 22% dan 30%, menginginkan perang segera berhenti, bahkan jika itu berarti Ukraina menyerahkan tanahnya ke Rusia. Tanggapan dari negara-negara non-Barat yang disurvei sangat berbeda. Sejumlah besar orang di China, 76%, India, 77%, dan Turki, 73%, misalnya, mengatakan bahwa mereka merasa Rusia lebih kuat, atau sekuat sebelum perang. Mereka melihat Moskow sebagai sekutu strategis dan mitra yang diperlukan negara mereka, 79% China, 79% India, 69% Turki. Demikian pula, lebih banyak lagi, 41% di China, 48% di Turki dan 54% di India, ingin perang diakhiri secepat mungkin, bahkan jika itu berarti Ukraina menyerahkan wilayahnya. Sementara hanya 23%, 27%, dan 30% berpikir Ukraina harus mendapatkan kembali tanahnya bahkan dengan mengorbankan konflik yang lebih lama. Ada lebih banyak skeptisisme juga tentang motif Barat. Kurang dari seperempat dari mereka yang disurvei di China dan Turki, misalnya, dan hanya 15% di Rusia, percaya bahwa Barat mendukung Ukraina untuk mempertahankan keamanan atau demokrasinya sendiri. Hampir 2/3 responden Rusia, 64%, mengatakan AS adalah musuh dengan 51% dan 46% mengatakan hal yang sama tentang UE dan Inggris. Di China, 43% menganggap AS sebagai saingan, 40% mengatakan hal yang sama tentang Inggris, dan 34% tentang UE. Tatanan dunia baru, banyak orang di luar Barat memperkirakan tatanan liberal yang dipimpin AS terpaksa akan menyerahkan dominasi global selama dekade berikutnya. Barat diprediksi Harad hanya menjadi satu kekuatan global di antara beberapa. Hanya 7% di Rusia dan 6% di China yang memperkirakan akan dominan 10 tahun dari sekarang. Namun,
Di Eropa dan AS, banyak 29% di Inggris, 28% di 9 UE, dan 26% di AS, meramalkan dunia bipolar baru dari dua blok yang dipimpin oleh AS dan China. Sedangkan ada tanda-tanda yang muncul kekuatan melihat masa depan dalam istilah yang lebih multipolar. Di India, misalnya, 87% responden mengatakan mereka menganggap AS sebagai sekutu atau mitra, sementara 82% merasakan hal yang sama tentang UE, 79% tentang Rusia dan Inggris, dan 59% tentang Turki. Hanya China yang dipandang sebagai saingan atau musuh, 75%. Banyak orang di Barat melihat tatanan internasional yang akan datang sebagai kembalinya bipolaritas perang dingin antara Barat dan Timur, demokrasi dan otoritarianisme, kata penulis studi tersebut. Tetapi orang-orang di negara-negara tersebut melihat diri mereka sangat berbeda. Studi tersebut menjelaskan bahwa Barat harus hidup berdampingan dengan damai, dengan kediktatoran yang bermusuhan seperti China dan Rusia, tetapi juga dengan kekuatan independen seperti India dan Turki. Ini tidak mewakili beberapa blok ketiga baru atau bahkan berbagi ideologi yang sama, tetapi mereka juga tidak puas untuk menyesuaikan diri dengan keinginan dan rencana negara adidaya. Daripada mengharapkan mereka untuk mendukung upaya Barat untuk mempertahankan tatanan pasca Perang Dingin yang memudar, kita harus siap untuk bermitra dengan mereka dalam membangun yang baru, jelas studi tersebut. Dalam perkembangan terbaru dunia memperhatikan Putin telah merubah retorika perang dari operasi khusus menjadi perang, dengan mengatakan Amerika dan Barat telah melanggar benang merah Rusia. Perkembangan terbaru ini membuat Uni Eropa cukup cemas ketika Rusia benar-benar mengirimkan rudal-rudal berhulu ledak nuklir. Tampaknya posisi tawar Rusia mulai mendapatkan balans dan keseimbangan, dan permainan tampak mulai berubah ketika Cina mulai terang-terangan membela Rusia.